pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. 1, 2, 3, semangat sukses surga. 1, 1, senyum itu perlu. 2, 2, salam pada mitra. 3, 3, sapa jangan lupa. 1, 2, 3, semangat sukses surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilayatun Ulinur, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2020 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya mengajar di SD Negeri 3 Karangasem, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Formulir pendaftaran uji kinerja PPG tahun 2021 dengan nomor pendaftaran undian 2021115048 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang sakit. Sehat. Sehat semua, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, agar nantinya pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan, kalian dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa terlebih dahulu. Sekarang yang memimpin berdoa, coba Mas Raka untuk memimpin berdoa. Ya, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah sholli zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Hari ini siapa yang nggak masuk anak-anak? Masuk semua, Bu. Oh iya, masuk semua. Tadi ada Mbak Salsa ya? Salsa ya? Ya, Bu. Ya. Bu Guru absen dulu. Ada Mbak Iva, Bagas, Arka, Raka, Ardan, Alvina, Salsa, Iva ya. Masuk semua. Anak-anak, selain Bu Guru absensi di sini, silahkan nanti melakukan presensi di link presensi yang sudah Bu Guru cantumkan di link Google Classroom ya. Nah, anak-anak, hari ini, anak-anak, sekarang ini adalah musim pandemi ya, anak-anak, musim pandemi COVID-19. Kita harus pintar-pintar, harus mau untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona adalah mematuhi protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan anak-anak? Memakai masker. Satu, coba sebutkan satu-satu. Satu? Mencuci tangan. Ya, memakai masker. Kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian ada dua lagi, apa? Menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas. Nah, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tidak usah keluar rumah. Nah, sekarang coba Mas Raka, Mbak Iva sama Mas Bagas maskernya dipakai dulu sama Mbak Salsa.
Karena kalian duduknya berdekatan, satu gawai untuk 2 orang, silahkan maskernya untuk dipakai. Sudah dipakai? Ya. Anak-anak, apakah sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah siap? Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah ada pensil, pulpen, dan buku? Sudah. Anak-anak, sebagai insan yang berbakti pada nusa dan bangsa, kita harus menambah rasa nasionalisme kita. Salah satunya adalah hari ini dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nanti Bu Guru akan men-share video lagu Garuda Pancasila, kemudian anak-anak menirukan dan kita bernyanyi bersama ya. Satu lagi. Pada pertemuan kemarin, pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ada tumbuhan, ada tanah, Oh iya, ada tumbuhan, ada tanah. Ekosistem itu jadi apa? Interaksi antara makhluk hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Masih ingat tidak? Dalam sebuah ekosistem komponennya ada apa saja? Ada hewan, kemudian ada tumbuhan. Iya, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, coba kalian amati gambar yang ada pada layar kalian, anak-anak. Ini gambar apa, anak-anak? sawah. Sawah, ya. Ini adalah gambar persawahan. Ini disebut dengan ekosistem sawah. Dalam sebuah persawahan, itu banyak komponen-komponen makhluk hidup maupun makhluk tak hidup yang tinggal di dalam komponen sawah. Jangkrik, ada tikus, kemudian ada ular, ada? Ya, ada belalang, ada ulat, ada jangkrik, ada cacing, ada rumput. Nah, itu termasuk dalam komponen biotik. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang tema 5, yaitu tentang ekosistem, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1. Tujuan pada pembelajaran ini yang pertama yaitu nanti kalian melalui membaca sebuah teks bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, diharapkan dapat menemukan 3 kosakata baru dalam teks yang sudah kalian baca. Kemudian yang kedua, nanti melalui penugasan diharapkan kalian dapat menyajikan 3 pokok pikiran hubungan antara komponen ekosistem yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian yang ketiga, nanti melalui kegiatan pengamatan, kalian diharapkan dapat menganalisis 3 hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar kalian. Semangat! 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 3 gambar ini adalah menunjukkan hubungan simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara 2 makhluk hidup. Simbiosis itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang Bu Guru tunjuk ini adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme itu adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara 2 belah pihak.
Yang satu untung, yang satu lagi juga untung. Contohnya bunga dan lebah. Bunga itu akan diuntungkan karena lebah yang hinggap di dalam bunga itu akan membantu proses penyerbukan. Sedangkan lebah juga akan merasa diuntungkan karena dia bisa mendapatkan makanan atau nektar dari si bunganya itu atau sari-sari bunga. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Bentuk ketergantungan antara makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk lebih jelasnya, agar kita mengetahui apa sih rantai makanan dan apa itu jaring-jaring makanan, Bu Guru ada sebuah teks. Ekosistem hanya tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Makhluk hidup lain memperoleh makanan melalui proses interaksi dengan makhluk hidup lain melalui pola interaksi tertentu. Salah satu bentuk interaksi antara makhluk hidup tersebut adalah proses makan dan dimakan rantai makan yang disusun secara berurutan dan akan membentuk rantai makanan Ya, atau stop. Ya. Yo, paragraf kedua. Mbak Alvina baca paragraf kedua, yuk. Yang mana, Bu? Yang paragraf kedua, rantai makanan adalah Rantai dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekoder. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada trofik pertama adalah organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri yang disebut dengan produsen atau organisme. Yang menduduki tingkat kedua disebut konsumen satu. Konsumen satu biasanya diduduki oleh hewan berbivora. Organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga disebut konsumen dua. Diduduki oleh pemakan daging, karnivora, dan seterusnya. Ya. Terima kasih Mbak Alvina. Nah, dalam sebuah teks ini ada istilah kosakata baru yang bisa kita temukan apa artinya dalam teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan kan itu kosakata baru untuk kalian ya. Ada yang tahu rantai makanan itu apa anak-anak artinya? Apa arti rantai makanan anak-anak? Apa itu? Yang keras? Siapa yang berani menjawab? Makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, bagus ya. Jadi rantai makanan ada di sini dalam teks ini. Pada paragraf kedua bisa kalian lihat. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Trofik. Coba kita cari tahu trofik itu apa ya? Pengertiannya? Siapa pengertiannya ini? Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut dengan trofik. Tadi produsen apa produsen? Produsen itu adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi dalam proses rantai makanan anak-anak, dalam proses rantai makanan itu ada istilah produsen, kemudian ada istilah konsumen, dan nanti ada istilah pengurai. Produsen itu adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Apakah harus tumbuhan, Bu? Ya. Produsen itu adalah tumbuhan hijau yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian si pemakan yang kedua yaitu adalah hewan herbivora yang memakan produsen, yang memakan tumbuhan hijau.
yaitu disebut dengan konsumen 1. Nah, lebih tepatnya, lebih jelasnya, kita simak berikutnya. Ini Bu Guru ada video tentang rantai makanan anak-anak. Silahkan nanti kalian simak, kalian analisis proses rantai makanan itu seperti apa, bisa kalian cari tahu dari video ini. Nanti kalau videonya sudah selesai, nanti Bu Guru akan tanya satu-satu. Akan memberikan pertanyaan, dan silakan nanti anak-anak ketika Bu Guru memberikan pertanyaan, silakan dijawab. Dan kelihatannya daunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cangkrik dari arah sana. Coba kalian analisis ya anak-anak, bagaimana proses rantai makanan dalam video ini. Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menunggu. Galaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. Lumayan, cuma kata kecil. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Aduh, gak kuat. Tuh. Nah, bagaimana anak-anak? Coba sekarang Bu Guru tanya. Angkat tangan, satu siswa, siapa yang berani menjelaskan rantai makanan apa yang terjadi dalam video tadi? Ya, Siapa? Angkat tangan dulu siapa? Oh, Mas Raka. Ya, Mas Raka. jangkrik tanaman hijau dimakan belalang. Ya, Belalang dimakan katak. ya, Katak dimakan ular. ya. Dan ular dimakan elang. Kemudian elangnya mati menjadi menjadi pengurai. Pengurai itu bisa jamur, bisa bakteri. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Raka. Nah, dalam sebuah ekosistem itu terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Sekarang coba kalian lihat gambar ini, anak. Padi contohnya. Padi itu adalah tumbuhan hijau. Dia bisa disebut dengan produsen. Produsen itu bisa dimakan oleh belalang dan bisa dimakan oleh siapa ini? Tikus. Kemudian ada tumbuhan. Ini boleh tumbuhan apa saja, apapun. Nah, kalau tumbuhan itu bisa dimakan oleh siapa? Bisa menjadi sumber energi untuk tumbuhan bisa menjadi sumber energi bagi ulat dan belalang. Selanjutnya ada tikus. Tikus ini bisa menjadi sumber energi untuk siapa? Ular dan elang. Ya, bisa menjadi sumber energi untuk ular dan elang. Selanjutnya ada ulat dan belalang.
ulat dan belalang juga bisa jadi sumber energi untuk katak Dan dan ayam. ayam. Nah, anak-anak, dalam satu ekosistem tadi dapat membentuk lebih dari satu rantai makanan. Kegiatan yang membentuk beberapa rantai makanan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Tapi tumbuhan juga bisa menjadi sumber energi oleh kelinci. Kelinci juga makan tumbuhan. Dari kelinci dia bisa menjadi sumber energi dari ular, bisa dimakan oleh burung hantu. Kemudian ular bisa dimakan oleh elang. Punya tugas untuk kalian anak-anak. Dalam gambar ini ada proses jaring-jaring makanan. Sudah disiapkan lembar kertas dan gambar jaring-jaring makanannya? Gambar-gambar hewannya? Sudah siap? Coba diskusikan bersama teman yang ada di sekitarmu, di sampingmu. Kalau yang satu siswa berarti dikerjakan sendiri, tapi kalian tetap mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Kalian diskusi dengan teman yang ada di sampingmu. Coba dari gambar jaring-jaring makanan ini, temukan 2 rantai makanan pada jaring-jaring ini, kemudian tempelkan dalam sebuah lembar kertas. Silakan nanti kalian presentasi beberapa anak yang guru tunjuk, silakan mempresentasikan hasil dari pengerjaannya. Silakan anak-anak bisa dimulai ya. Di sini banyak sekali anak-anak. Dari jaring-jaring makanan ini terdapat lebih dari dua rantai makanan. Kalian bisa membuat bagan dari melihat anak panah ini. Ini ada tumbuhan, ada rumput dan tumbuhan. Dari rumput dan tumbuhan ini bisa dimakan oleh atau bisa menjadi sumber tenaga bagi hewan-hewan di sekelilingnya. Kalian perhatikan anak panahnya saja. Misalkan dari rumput dimakan apa? Rumput ini bisa dimakan ulat, bisa dimakan belalang, kemudian bisa dimakan tikus. Kalau sudah, nanti Bu, saya sudah, gitu ya. Ya, Bu. Bentar, Bu. Ya. Ya, diberikan lem. Nah, Mbak Eva, maskernya tetap dipakai ya. Iya. Bisa bentuknya landscape seperti ini. Landscape seperti ini nanti ditata. Dari sini produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Nanti diberikan anak panah. Lagi ngelem, ya. Coba sekarang presentasikan dari mulai Mbak Alvina. Coba ditampilkan di layar. Ya, coba dijelaskan. Dari mulai apa itu? Makan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Ya, rumput dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Tepuk tangan, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, ada lagi yang mau mempresentasikan? Yuk, Mas Raka mempresentasikan yuk. Rumput dimakan ular. Rumput dimakan tikus. Ya, rumput dimakan
dimakan belalang dan Ya. ular. Kemudian Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. ya, ini banyak sekali ini. Kamu membuat rantai makanan malahan. Ya, tadi Bu Guru cuma minta 2 bagan saja rantai makanan. Jadi tidak perlu ini dituliskan atau ditampilkan semuanya. Ya, tapi nggak apa-apa. Bagus, Mas Raka. Ya. Anak-anak, satu lagi. Coba sekarang Mbak Alvina, tadi Bu Guru belum dengar suaranya Mbak Alvina. Coba ditampilkan Mbak Alvina. Rumput dimakan ular. Ya. Dimakan Rumput dimakan apa ini tadi? ular. Ulat. Terus? Ular dimakan katak. Dimakan ular. Ular dimakan elang. Iya, bagus. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, jika salah satu komponen yang terdapat dalam rantai makanan yang kalian sampaikan tadi, jika salah satu saja hewan tidak ada, salah satu contohnya. Misalkan tidak ada yang memakan dia. Ya, karena ular tadi, kalau jika salah satu komponen saja itu tidak ada, maka akan mengganggu dalam proses rantai makanan. Contohnya tadi, ular tidak ada, maka tikusnya akan banyak. Kalau tikusnya akan banyak, maka padinya juga akan habis. Karena banyak dimakan oleh tikus. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan melakukan evaluasi anak-anak. Evaluasinya nanti akan menggunakan kuisis. Linknya akan Bu Guru share di chat. Ya, sebentar. Ya, waktunya nanti Bu Guru berikan waktu anak, silakan mengerjakan. Nanti ada KKM-nya ya anak-anak. Yang mendapatkan KKM lebih dari nilai 70, nanti akan melakukan pengayaan. Dan yang kurang dari 70, ya bagus. Siapa ya ini yang nilainya paling atas? Salsabila. Ya, bagus. Mas Raka juga bagus ini. Ya, terus ya. Mbak, siapa ini? Mbak Lala, ayo. Ayo Mbak Lala. Ya, bagus. Mas Bagas terus bagus. Kita mengerjakan bagus. Ya, Mas Raka tertinggi. Ya. Ya, ayo Mbak Lala. Semangat Mbak Lala, kerjakan dengan teliti. Ya, bagus. Ya, Mbak Eva mulai naik. Ayo, masih banyak yang salah ini, yang merah-merah ini. Mas Ardan sekarang yang diberikan pertama, ya. Ya, semangat ya anak-anak, baca soalnya dengan benar-benar. Baca soalnya dengan cermat. Bagus.
saja ya. Ya. Selamat untuk kita lihat. Ini tampil di layar kalian? Kelihatan di layar kalian? Kelihatan. Ya. Jadi ini nilai hasil dari evaluasi yang kalian kerjakan tadi. Yang pertama ada Mas Raka. Mas Raka dari 10 soal salah satu. Kemudian Mas Bagas bagus, betul semua. Mas Ardan ini salah satu. Mbak Hatifah ini salah satu. Mbak Alvina salah dua. Ya, anak-anak, selamat yang sudah mendapatkan nilai yang bagus. Ya, yang mendapatkan nilai di atas 70 artinya cuma salah 3. Ya, salah 2, salah 1 atau betul semua nanti mendapatkan pengayaan dari Bu Guru. Kemudian yang mendapatkan nilai di bawah 70 akan mendapatkan remedial. Sebentar, Ibu Guru share dulu. Senang anak-anak? Senang anak-anak? Ya, anak-anak, tadi yang mendapatkan nilai di bawah 70 akan mengadakan remedial. Link remedialnya sudah Guru buatkan, nanti bisa kalian cek di Google Classroom. Ini ada linknya, dan nanti di dalam link tersebut ada soal-soalnya bisa kalian kerjakan. Selanjutnya yang sudah mendapatkan nilai di atas 70 nanti melakukan pengayaan, di mana linknya nanti melakukan pengamatan YouTube yang sudah ada di link Google Classroom, sudah Bu Guru cantumkan di sana. Kemudian nanti kalian mengerjakannya juga, jadi semuanya sama-sama mengerjakan. Nah, anak-anak, bentar Bu Guru stop dulu. Ya, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Bagus? Senang? Ya, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini anak-anak. Kita hari ini sudah belajar apa saja tadi? Ekosistem. Apa itu ekosistem tadi? Ya, coba kita simpulkan. Tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Salah satu menjelaskan, masih ingat tidak tadi? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu apa? Mas Raka. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan gabungan dari rantai makanan yang Ya, jadi rantai makanan itu adalah proses apa tadi anak-anak? Proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Apa tadi jaring-jaring makanan, Mbak Iva? gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Ya, gabungan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, anak-anak, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang tema 5, subtema 3 pada pembelajaran 2. Ya. Pembelajaran hari ini sudah kita simpulkan. Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka nanti setelah pembelajaran hari ini selesai, silahkan kalian membuka Google Classroom, kemudian melihat LKPD, mengerjakan LKPD, dan soal-soal yang sudah Bu Guru sampaikan di sana. Ada remedial atau pengayaan, kemudian ada LKPD, silahkan dikerjakan. Ya. Nanti bisa diunduh di Google Classroom. Baik anak-anak? Ya, tepuk semangat dulu ya untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan Mas Raka kembali untuk memimpin berdoa ya. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina wariyukna tiba'a wa arinal batila wariyukna ijtinaba. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, anak-anak, apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.